Kalau dulu para mbah-mbah kita, para pahlawan, para pejuang, berperangnya itu melawan penjajah, Mas. Enak. Ya, kenapa kok enak? Kelihatan musuhnya kan begitu. Tinggal tembak saja gitu tinggal ya. Tembak, tinggal ya namanya berperang. Tapi intinya musuh itu sudah jelas. Musuhnya adalah orang asing. Nah, di zaman sekarang ini perjuangannya lebih berat, Mas Yahya. Lebih beratnya karena apa? Wah, ada banyak faktor. Sekarang ini kita dijajah melalui teknologi, ya. Kita dijajah melalui budaya, ya. Bahkan yang paling kelihatan mencolok sekali, ya, yang disampaikan Mas Yahya, kita sekarang ini dijajah melalui ajaran-ajaran keagamaan. Ini sangat jelas sekali, sangat nampak sekali. Yang mana penjajahnya itu adalah bangsa kita sendiri. Penjajahnya adalah saudara kita sendiri. Ya, karena doktrin dari ajaran-ajaran agama, yang mana kalau kita bicara agama, Indonesia itu tidak punya agama. Agamanya adalah impor dari luar negeri semua, Mas Yahya. Jadi kita itu dijajah oleh bangsa kita sendiri, melalui budaya dari luar, melalui ajaran-ajaran agama dari luar. Jadi ini semakin sulit, Mas Yahya. Tidak mudah, karena berperangnya dengan saudara kita sendiri. Nah, kalau kita bicara apakah bisa maju negara kita, ya mungkin maju dalam aspek yang lain, ya. Dari sisi yang lain kita akan terus berupaya maju, karena kita bicara negara ini kan luas, ya, nggak hanya tentang agama. Tetapi kalau kita bicara dari segi hidup berkesadaran sebagai makhluk hidup yang kita meyakini kita itu diciptakan Tuhan, akan sulit sekali kita itu mencapai kemajuan. Artinya kemajuan dalam hal berpikir ini tadi. Kalau kita masih sempit pola pikirnya, kita masih mudah dibentur-benturkan, kita masih mudah diadu domba oleh saudara kita sendiri hanya karena doktrin daripada ajaran-ajaran agama yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ini sangat ya sedih lah, Mas ya, sangat sedih. Karena sekelas Bung Karno saja, ya, sebagai presiden pertama di negara Indonesia ini pernah menyampaikan bahwa apapun agama kita, kita tetap Indonesia. Artinya kita boleh beragama Islam tapi kita nggak boleh jadi Arab. Kita boleh beragama Kristen tapi kita nggak boleh jadi Yahudi. Kita boleh beragama Hindu tapi kita nggak boleh jadi Hindia. Artinya kita ya tetap Indonesia, yang mana para leluhur, para pejuang, para pendahulu kita di Nusantara ini sudah mengajarkan banyak hal tentang budi pekerti luhur, tentang semuanya, yang baik-baik saja. Kalau yang nggak baik nggak usah. Yang baik kita lanjutkan, kita teruskan, kita kembangkan, kita tingkatkan terus. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Ya supaya tercipta kerukunan. Supaya tidak mudah kita dibentur-benturkan, diadu domba hanya karena kepentingan-kepentingan. Entah itu kepentingan pribadi, entah itu kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan suatu kaum, kepentingan suatu agama. Jadi kita ini supaya tidak mudah untuk diadu domba gitu, Mas. Untuk kita saling memusuhi, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain. Karena apa? Kalau kita bicara agama, ya, tidak semua orang bisa berpikir dengan luas begitu. Bahwa seolah-olah apa yang ada di agama itu ya sudahlah, itu perintah Tuhan begitu. Padahal agama itu ada banyak begitu. Masa perintah Tuhannya bisa tidak sama, bisa berbeda-beda gitu. Tapi lepas dari apapun agamanya, maksud saya coba kita belajar dulu bertuhan begitu. Bukan nggak penting beragama, tapi belajar kita bertuhan atau mengenali ketuhanan itu sendiri. Yang mana kalau kita mengenali Tuhan itu sendiri, maka kita akan mampu menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran. Kalau semua ini ciptaannya Tuhan, ini kalau kita mau sadar, perlu nggak kita saling menjaga, saling merawat, saling melindungi, saling mengasihi, Mas Yahya? Wajib, ya. Wajib. Bahkan
Ini tidak bicara tentang konteks manusianya. Kita bicara tentang alam semesta saja. Perlu tidak kita menjaga, merawat, menyayangi alam semesta? Mau itu gunung, hutan, laut, sungai, sumber-sumber mata air, menjaga rumput, pepohonan, hidup rukun berdampingan, bahkan termasuk dengan hewan, binatang. Ini kira-kira penting nggak itu, Mas Yahya? Penting sekali. Harus ya itu dilakukan oleh kita ya. Kalau kita sadar bahwasanya semua itu adalah ciptaannya Tuhan. Tapi kalau kemudian kita mengikuti doktrin atau ajaran agama yang seolah-olah memetak-metakkan sehingga berbeda-beda. Kalau berbeda agama, berbeda syariatnya, berbeda tata caranya. Terus kemudian kita mengatakan bahwa syariat atau tata cara kita ini adalah yang paling benar, yang paling baik. Kemudian kita mengklaim bahwa yang dilakukan oleh orang lain itu adalah salah, sesat, kafir. Kira-kira pantas nggak itu, Mas? Ya. Padahal kita sendiri nggak tahu apakah yang kita lakukan itu sudah pasti diterima oleh Tuhan, begitu bahasanya. Ya. Atau mungkin apa yang dilakukan oleh teman-teman yang menurut kita salah itu pasti ditolak oleh Tuhan. Belum tentu. Jadi inilah yang saya katakan bahwa saat ini kita memang berjuang keras untuk melawan penjajah, yang mana penjajahnya itu adalah bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri, hanya ikut-ikutan. Jadi ada banyak kepentingan, bagaimana mereka menarik banyak pengikut misalkan. Betul. Ya, bahkan di Islam saja, ini kita bicara Islam. Islam itu sudah pecah, nggak bisa dihitung, Mas Yahya, dengan jari ini ya. Setiap ulama, setiap pemuka agama berlomba-lomba untuk mencari pengikut, memperbesar organisasinya. Ya tentu di dalamnya juga ada kepentingan. Oh, negara saja ada kepentingan. Ya, jadi kita yang jangan mudah untuk kita ini diadu domba. Maksud saya, apapun agamanya, kita jalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita klaim agama kita adalah yang paling baik, yang paling benar, silahkan. Tapi akan sangat jomplang, akan sangat percuma kalau itu semua tidak diimbangi dengan perilaku kita, tingkah laku, tutur kata, perbuatan kita terhadap sesama makhluk yang ada di jagat raya ini. Jadi tidak seimbang, Mas. Mengklaim paling beragama, paling agamis, paling religius, tapi kenyataannya menjalankan hidup nggak bisa rukun. Ini kan nggak ketemu. Ya, jadi saya rasa apapun agama di antara kita, ayo kita hidup dengan kesadaran bahwa semua sama-sama ciptaannya Tuhan. Ayo kita perangi diri kita, ya. Jadi yang berat itu Mas ya. Melawan diri kita sendiri nih yang berat. Bagaimana kita nggak ego, bagaimana kita nggak merasa paling suci, bagaimana kita tidak merasa paling benar dan paling baik sendiri. Tapi ayo coba kita gali rasa di dalam diri kita ini supaya bisa nyambung dengan rasa saudara-saudara kita yang lainnya. Ya, mungkin orang-orang ini nggak sadar ya, masih terjebak di perdebatan tentang agama ya Mas ya. Seolah-olah akhirat itu lebih penting, Mas Wahyu ya. Jadi yang dibahas itu surga, terus Mas Wahyu neraka, terus masih berkutat di situ Mas Wahyu. Justru ini kan kemunduran ya Mas Wahyu ya. Sedangkan negara-negara lain itu sudah berpikir bagaimana bisa menciptakan robot, bagaimana bisa hidup di luar angkasa. Nah kita ini masih terjebak dengan urusan akhirat itu Mas Wahyu. Ya, saya tidak bisa menyalahkan Mas ya, karena cara berpikir setiap orang kan memang berbeda-beda ya. Ada yang melampaui batas, ada yang terbatas dan lain sebagainya. Intinya begini, mau bicara tentang surga, tentang neraka, tentang hidup di akhirat, ya intinya adalah kalau kita mau menjadikan itu semua sebagai kontrol sistem untuk kita menjalani hidup supaya baik, supaya benar, tidak apa-apa. Ya, artinya berharap surga, takut neraka. Ya, karena hidup yang kekal, yang abadi itu adalah di akhirat nanti, katanya begitu. Kalau itu kita jadikan kontrol untuk kita bisa berbuat baik, berbuat benar, artinya hidup yang baik, hidup yang benar dengan semua, ini tidak apa-apa, itu bagus. Tetapi kalau kemudian itu justru akan memagari, membatasi diri kita, bahwa seolah-olah akulah yang paling benar, seolah-olah akulah yang paling suci,
Seolah-olah akulah yang paling baik dan akulah yang akan menempati surga, yang lainnya akan menempati neraka. Sehingga kita akan memerangi para orang-orang yang akan menempati neraka itu. Memerangi orang-orang yang nggak sama dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak sekeyakinan dengan kita. Nah ini kan salah. Padahal kita sendiri itu belum tentu benar. Kalau kita bicara Tuhan begitu, kita anggap misalkan Tuhan ini adalah sebuah kekuasaan misalkan. Belum tentu apa yang kita lakukan itu diterima oleh yang berkuasa begitu. Kan begitu logikanya. Nah, demikian juga dengan yang lainnya. Apa yang dilakukan belum tentu ditolak gitu. Lah, ukurannya di mana? Kita sama-sama tidak tahu. Artinya kita nggak bisa mengklaim, menilai itu. Tapi kita bisa merasakan di dalam diri kita masing-masing. Satu contoh, ketika saya melakukan suatu perbuatan, yang mana menurut saya perbuatan itu baik, perbuatan itu benar. Tapi bisa jadi perbuatan saya itu menurut Mas Yahya salah. Dan itu merugikan Mas Yahya. Dan itu menyakiti Mas Yahya. Apakah terus ini kemudian yang kita katakan bahwa klaim itu pasti benar? Kan nggak ketemu. Nah ini loh, ayo kita berkesadaran itu di sana. Supaya tetap rukun, tetap damai, tetap saling mengasihi, saling mencintai. Saya selalu menyampaikan, ayo saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi saling asah, saling asih, saling asuh. Saling asah dalam hal apa? Ayo kita saling belajar untuk mengasah apa yang ada di pikiran kita. Bukan tentang mencari pembenarannya, tapi mencari bagaimana supaya ketemu tentang hal baiknya. Baik menurut saya, juga baik menurut yang lainnya gitu loh. Itu kita saling asah tentang pengetahuan, tentang banyak hal. Dan kita saling asih. Saling asih itu apa? Artinya kita ini saling mengasihi, Mas Yahya. Kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kemudian kita saling asuh. Saling apa? Saling membimbing gitu loh, Mas Yahya. Saling membimbing, saling mengingatkan, saling merangkul, banyak hal lah. Supaya kita bisa menebarkan cinta kasih dimanapun kita berada. Saya rasa itu jauh lebih penting dibandingkan kita berebut tentang budaya, tentang keyakinan, tentang agama. Yaitu tadi, kita melawan penjajah bukan dari luar, tapi penjajah dari bangsa kita sendiri. Dan ayo kita mulai dengan memerangi diri kita sendiri. Supaya kita bisa berdamai dengan diri kita, niscaya kita akan mampu berdamai dengan semua yang ada di jagat raya ini.